Ini kita akan belajar heading. Apa itu heading? Heading biasa digunakan untuk kita membuat sebuah judul ya di website. Jadi saya akan berikan contohnya yaitu misalnya kayak di sini aja di Web3 School ya. Judul misalnya HTML basic sample ini, sampel sini dibuat dengan heading. Yaitu misalnya kita buat dengan H1. Lalu ini juga misalnya H2, ini H2 juga untuk subjudulnya ya, dan ini mungkin H3. Oke, langsung aja kita buka VS Code nya, kita ketikkan HTML 5 tab, kita buat heading, masuk ke body, kita buat H1 tab, ini ketikkan ini heading 1, kita save, kita open live web server. Nah, muncul ya, kita udah ketikkan ini heading 1, kita ketikkan lagi H2. Sorry, saya kasih cara cepatnya aja ya. Dari sini kalian daripada harus ngeblok gini, kita C atau habis itu kita paste langsung. Ini kalau misalnya ada banyak kan ikut ya, kita udah pertama harus enter ini, enter di paste, enter paste. Saya kasih cara cepatnya aja, backspace. Jadi ini gampang, jadi nggak perlu saya ajarinya nanti, ini langsung aja kita ajarin kan, ini gampang. Ini yang namanya shortcut di VS Code ya, kita ketikkan Alt Shift bawah. Oke, ulang. Di sini ini kita nggak perlu blok, nggak perlu, kita ambil di akhir saja, di H1 ini akhir, kita taruh kursornya di sini, kita pencet shortcut keyboardnya Alt Shift, kita arrange ke bawah. Nah, otomatis ya langsung ke copy. Oh, oke, paham ya. Jadi kita buat sampai 4 aja cukup, 5. Di sini kita ganti H2. Nah, kalau kita udah H2, di sini H2. Oke. Di sini H3. Di sini H3. H4. 4. H5. Ini juga. 3, 4. Oke. Kita save. Kita lihat hasilnya. Heading 1, heading 2, heading 3, ini heading 4, ini heading 5. Oke, kalian sudah pasti tahu ya, kalau H1 berarti itu yang paling besar, H2 itu yang paling yang lebih kecil dari H1, H3, H4, H5, dan seterusnya. Semakin besar H5 nya atau semakin besar angka H nya, itu akan semakin kecil. Tapi sebenarnya kalau kita ke H1 itu sebenarnya bisa kita ubah nanti menggunakan CSS ya, nanti kita akan pelajari di playlist selanjutnya. Jadi ini kita fokus dulu di HTML ya. Oke, pemahaman H1 untuk kalian sudah paham. Sekarang kita akan buat contohnya langsung. Misalnya kita cari di website apa ya,
Wikipedia aja. Ya. Sorry, ke Google aja dulu. Pengertian HTML Wikipedia. Kita buka. Nah, kita akan membuat contoh ini ya. Kita akan buat misalnya halaman seperti Wikipedia ini yang sudah kita pelajari. Kita buat sederhana aja. Kita akan munculkan heading ini dan ini. Oke, langsung aja kita buat misalnya ini, karena kita sudah belajar heading, jadi kita tahu ini adalah judul dan ini adalah judul pertama di website Wikipedia ini. Jadi kita gunakan H1 tab HTML. Lalu ada garis bawah panjang di bawah HTML ya. Kita tadi di video sebelumnya kita sudah belajar itu, saya sudah kasih contohnya. Kita ketikkan hr, kita save, kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini oke ya, sudah terlihat sama hampir. Yang penting kita munculin dulu aja. Kalau kita mau benar-benar persis seperti ini, kita harus pakai CSS lebih mudah. Jadi yang penting kita bisa munculin dulu ininya ya. Lalu kita tampilkan ini aja dulu. Ini dari Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas. Kita copy aja. P. Oh ini masih ke ujung ya. Kita tekan Alt Z. Nah ini jadi otomatis ke bawah. Save. S. Sudah ya. Kita ketikkan lagi nih, kita copy aja langsung. Cek. Kasih P lagi, paragraf baru. Kita save. Oke. Sudah hampir mirip ya. Sama. Kenapa ini cuman sampai tengah ini nanti kita pelajari di CSS. Bagian CSS nanti kita bisa buat bagian sini, bagian sini, bagian sini. Kita lanjut lagi di paragraf pengertian hypertext markup language ini. Di hypertext markup language ini tulisannya warnanya hitam ya, tebal. Jadi gimana caranya kita buat teks tebal kayak gini? Ada yang namanya tag bold, sama seperti di Microsoft Word. Kalau kalian tahu, jadi kita di sini hypertext, misalnya gini aja, kita blok biar cepat, kita blok, kita ctrl X, kita cut, ctrl X, kita ketikkan B, tab. Nah di dalamnya B kita paste, kita save. Nah sudah tebal ya. Lalu lanjut, saya akan kasih tahu lagi di bold ini. Selain kita pakai bold, kita bisa menggunakan namanya strong. Ini sama kayak bold. Strong itu
menekan teks itu ya, yang juga strong, jadi artinya menguatkan, jadi menebalkan, misalnya menebalkan teks tersebut, menekankan. Strong buka, strong tutup. Di dalam hypernya ada hypertext markup language HTML ini, kita save. Oke, sama ya, bold juga. Jadi terserah, kalian bisa pakai strong, bisa pakai bold, sama aja, nggak berpengaruh di struktur-struktur lainnya, jadi kalian bisa pilih. Kalau saya tergantung ya, bisa pakai bold mungkin yang lebih simpel. Kita buka lagi, adalah bahasa markah. Nah, ini di sini ada garis bawah ya, ada garis bawah di sini, dan ini kalau kita klik, nah bisa meredirect ke bagian lain ya, itu namanya link. Jadi ini nanti kita pelajari di video selanjutnya, kita fokus ke garis bawahnya dulu aja. Sama seperti di Microsoft Word, nggak mungkin kalian nggak pernah pakai Microsoft Word kalau kalian sudah pernah memakai komputer. Jadi untuk yang belum tahu atau belum pernah pakai Microsoft Word, tenang aja, saya akan jelaskan. Ini namanya garis bawah, yaitu text decoration atau teks dekorasi underline namanya. Namanya underline, itu garis bawah. Jadi kita bisa blok lagi di bahasa markanya. Kita cut lagi, kita ketik U, kita tap. Nah, ini namanya tag U. Kita paste lagi di dalamnya bahasa markah. Gini, di enter aja biar jelas. Nah, di sini ada U, bahasa markah. Kita save. Oke, jelas ya. Saya besar aja biar cepet. Sama bahasa markah sudah ada garis bawahnya. Sama untuk di penambahan internet juga kita coba. Kita cut, kita tap, save. Oke, nice. Semuanya sudah sama ya. Ini kita skip aja nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu cara menambahkan garis bawah atau membuat teks menjadi garis bawah di HTML. Kita lanjut. Kita lanjut. Ini sejarah. Ini kan H1. Berarti ini kita bisa pakai H2 atau H3. Terserah. Yang penting dia lebih kecil dari H1 ya. Coba kita tes H2. Sejarah ya. Kita enter, kita copy lagi sampai sini aja. Di paragraf ini, sorry, kita belum pakai paragraf. Biar lebih rapi ya. Sudah muncul ya. Di paragraf sejarah ini kita berarti kita buat HR-nya di bawah sejarah. HR garis bawah panjang itu ya, garis panjang. Oke, sudah. Terus kita ke sejarah versi HTML. Ini lebih kecil dari HTML ya. Berarti kita pakai sejarah versi HTML lah H3. Kita lihat lagi. Oke, sejarah. Nah, ini kan lebih jauh ya, misalnya ini ada jarak dari sini.
dari CSS ini nggak terlalu mepet ya. Jadi kalau kita pakai heading, dia otomatis ada jarak di atas dan di bawahnya. Kenapa ini bisa mepet dengan garis, sedangkan kita tidak? Kita bisa mengatur jarak di bawahnya ya dengan CSS. Kita pelajari nanti, tenang aja, nanti kita akan pelajari semuanya. Jadi kita akan lanjut ke sejarah versi HTML ini. Kita ketikkan 3. Di bawahnya ada 24 November 1995. Oke, terlihat sama ya dengan paragraf. Tag paragraf kita kasih ini aja, kita tambahkan. Oke, kita tambahkan bold aja, 24 November 1995. Kita save. Nice, sudah sama ya. Kita buat lagi di sini HTML 2.0, kita copy aja ke sini. Kita paste lagi, kita paste. Oke, cool. Selamat, kalian sudah bisa membuat sederhana seperti hampir Wikipedia ya, walaupun belum semuanya, tapi ini sudah pencapaian yang bagus. Jadi di video selanjutnya kita akan belajar list. List itu seperti ini ya. List ini nih ada nomor misalnya, tapi ini berupa bundaran kecil seperti ini. List itu kayak ada banyak tulisan di sini. Misalnya ini list 1 ada November 25, list 2 ada Mei 1996, list 3 Agustus 1996, Januari 1997. Oke, sekarang cukup kali ini, kita akan lanjut ke video selanjutnya.